Saudara-saudara, pagi hari ini saya mau berbicara secara khusus tentang minuman keras. Ya, saya pengen yang pertama memberitahukan pengetahuan terkait dengan minuman keras dan bagaimana Alkitab memberikan pandangan tentang minuman keras ini. Tentu saja tujuannya supaya kita sebagai jemaat Tuhan atau orang-orang yang percaya memahami, ya, mengerti bagaimana respons terbaik atau respons yang benar ketika kita berhadapan dengan tawaran untuk mengkonsumsi minuman keras, saudara, ya. Nah, baik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, ya, edisi keempat, ya, minuman keras itu dapat dimaknai atau dipahami sebagai minuman beralkohol yang memabukkan. Jadi minuman keras itu adalah minuman yang menyebabkan orang mengalami mabuk, ya. Jadi diberi contoh seperti bir, anggur, cap orang tua, kebetulan cap orang muda belum ada, ya, arak, tua, dan banyak lagi sebenarnya, ya. Jadi minuman keras itu minuman beralkohol yang menyebabkan orang menjadi mabuk. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jenis minuman ini sendiri atau minuman keras ini sangat banyak di Indonesia. Bahkan setiap daerah selalu punya minuman khas. Ya, misalnya di daerah kami orang Batak namanya tuak. Ya, makanya orang Batak punya lapo tuak. Di Bali ada ya, ada orang-orang Batak yang memang mendirikan lapo. Di Jakarta banyak, saudara. Ya, di mana ada orang Batak, besar kemungkinan ada lapo tuak di sana, saudara. Ya, kalau orang Bali misalnya mereka punya arak Bali. Ya, orang Manado mereka punya cap tikus, ya. Cap tikus, ya. Kalau di Medan itu bukan orang Batak tapi Medan itu ada Melayu, Batak dan sebagainya. Kita mengenal kamput atau kambing putih, ya. Itu juga sadis, saudara. Kalau di Sumba apa namanya? Peci. Hah? Peci. Iya. Peci. Oh, peci tapi namanya, ya. Baik. Jadi di semua daerah di Indonesia kita punya minuman khasnya. Ya. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Library of Medicine pada bulan September tahun 2011 yang lalu. Jadi sekitar 12 tahun yang lalu, ya, dan masih layak untuk dijadikan rujukan sebuah penelitian, ya. Nah, dari penelitian National Library of Medicine, mereka mendapati bahwa di Rusia, di negara Rusia, itu 73% dari semua kasus pembunuhan itu terkait dengan penggunaan minuman keras. Ini cukup besar, ya. Jadi kasus pembunuhan, semua kasus pembunuhan yang terjadi di Rusia, 73% dari semua kasus pembunuhan itu terjadi karena orang mengkonsumsi minuman keras. Di Amerika sedikit lebih rendah, ya. Di Amerika semua kasus pembunuhan, ya, 57%-nya itu terjadi akibat pengaruh
minuman keras, saudara. Jadi saya cari apakah di Indonesia ada badan yang meneliti seperti di Rusia dan Amerika, dan saya tidak mendapati, ya, hanya di Rusia dan di Amerika. Dan ada satu lagi saudara-saudara, ya, sebuah jurnal online yang bernama PLOS Medicine. Nah, mereka menemukan bahwa pria yang suka minum minuman keras itu sangat berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Artinya hasil yang diperoleh itu bisa kita katakan adalah hasil yang sangat valid, hasil yang sangat mendekati kenyataannya. Ya. Artinya saudara-saudara, pengaruh minuman keras ini sangat buruk bagi orang, terlepas apakah saya Kristen atau bukan Kristen. Ya, jadi penelitian yang dilakukan ini bukan kepada agama tertentu, tidak. Penelitian yang dilakukan ini kepada sampel atau orang-orang secara umum. Ya. Apalagi di Amerika, saya bisa menduga bahwa orang-orang yang diteliti, saya pikir kebanyakan orang Kristen. Karena Amerika penduduknya itu kebanyakan orang Kristen. Apakah itu Protestan, apakah itu Katolik. Ya, Rusia, saya yakin juga karena di Rusia ada orang Kristen, tetapi tidak banyak. Ya. Tapi faktanya mengatakan kepada kita, minuman keras, minuman beralkohol yang menyebabkan kemabukan ternyata menjadi faktor yang sangat besar baik di Rusia maupun di Amerika yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan, saudara. Ini perlu kita renungkan. Ya, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang suka mengkonsumsi minuman keras, tapi pelajaran pagi ini bisa saudara pakai untuk memberikan masukan kepada kawan, kepada mereka, keluarga atau siapapun yang kecanduan minum minuman keras, saudara. Ya, di Indonesia banyak kasus, tetapi saya tidak temukan angka-angka yang valid. Tetapi banyak kasus kejahatan yang diakibatkan akibat mengkonsumsi minuman keras. Ya, kita bisa temukan itu dari berita-berita online, dari berita-berita televisi dan sebagainya. Walaupun sekali lagi saya tidak berhasil menemukan angka yang valid di Indonesia. Nah, pertama-tama coba kita lihat apa dampak dari minuman keras, saudara. Minuman keras yang pertama yang saya kumpulkan dari data-data, saudara-saudara, data ini saya ambil dari situs-situs yang terpercaya. Jadi situs-situs resmi baik dari situs negara maupun dari badan-badan seperti badan kesehatan seperti itu, ya, dan badan keamanan. Karena biasanya hal mabuk ini terkait dengan kepolisian dan kamtib atau ketertiban dan keamanan. Ini saya ambil dan saya kumpulkan dari beberapa situs itu. Yang pertama, saudara-saudara, yang paling umum ketika seseorang kecanduan minuman keras, maka yang terjadi adalah gangguan mental secara organik atau GMO. Ya, kenapa dikatakan secara organik? Karena mengganggu fungsi berpikir, mengganggu fungsi merasa, dan mengganggu fungsi berperilaku. Ya,
Jadi orang yang kecanduan minuman keras, saya tidak berbicara pada waktu dia mabuk ya, tidak. Setelah dia mabuk, setelah dia sadar, saudara-saudara, minuman yang dia konsumsi itu mempengaruhi cara dia berpikir. Makanya orang yang suka minum minuman keras kecenderungan pemarah. Itu tadi di atas ya, PLOS Medicine meneliti pria yang suka minum minuman keras cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Makanya itu disebabkan karena pikirannya terganggu. Masa orang yang saudara bilang I love you full, saudara pukuli, ya kan? Berarti pikirannya terganggu kan? Betul nggak? Ya. Dia juga mengalami gangguan dalam merasakan. Merasakan ini bisa mengarah kepada bagian psikologi manusia. Dia sulit merasakan empati, sulit merasakan apa yang orang lain rasakan, ya. Tidak bersimpati, ya. Tingkah lakunya menunjukkan kekerasan, perilakunya juga tidak terkontrol. Saya pernah melihat ada orang yang suka mabuk, dan saya pastikan dia memang suka mabuk, karena saya saksikan sendiri. Lagunya pun adalah gara-gara sebotol minuman engkau jalan sempoyongan. Itu lagu yang sering diputar, karena saya dengar lagu itu. Makanya dari situ pula saya tahu lagu itu. Ada yang tahu? Ya, lagunya itu. Nah, suatu kali saudara-saudara, tanpa malu-malu dia tarik istrinya dari dalam rumahnya di depan semua orang yang ada, dan dia pukul istrinya, saudara-saudara. Mengerikan, orang yang kecanduan minuman keras, perilakunya tidak terkontrol, amarah, dia sulit merasakan empati, dia sulit merasakan simpati kepada orang. Itu yang disebut sebagai gangguan mental organik. Kenapa dikatakan organik? Yaitu karena memang organik itu beda. Organik itu berarti secara sifat, saya menduga organik itu alami, sama seperti kita makan sayuran organik, sayuran yang alami. Jadi mentalnya itu rusak secara alami disebabkan oleh minuman keras itu. Kalau sudah kerusakan mental organik, itu susah loh disembuhkan. Makanya kalau kita melompat kepada kasus lain seperti narkoba, dibutuhkan yang namanya rehabilitasi. Sebenarnya orang yang kecanduan minuman keras itu seharusnya kalau mau sembuh, mereka harus mengikuti program-program rehabilitasi. Sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, minuman keras yang dikonsumsi secara terus-menerus, ya, itu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, liver. Ya, pernah diteliti orang yang suka minum minuman keras, ya, livernya itu mengalami serosis itu, atau apa itu? Liver yang keras, mengeras. Liver itu kan harus lembut kan, tapi dia mengeras. Nah, itu biasanya orang nanti akan mengalami kanker hati atau kerusakan liver secara permanen. Selain itu, saudara-saudara, jantungnya mengalami gangguan, pankreasnya, peradangan lambung, otot-otot sarafnya, gangguan metabolisme tubuhnya. Yang terakhir baca sendiri.
Ya. Itu bisa dan ini saya kutip dari penelitian ya. Ini saya nggak bikin-bikin sendiri. Makanya tadi saya bilang ini dari penelitian yang valid. Dari jurnal-jurnal terpercaya, tulisan-tulisan terpercaya mereka yang memang ahli di bidangnya ini. Ya, selain secara fisik, ya, minuman keras juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Jaringan otak terganggu, menyebabkan gangguan daya ingat dan gangguan jiwa lainnya. Ya. Lalu gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat atau kamtipmas. Orang mabuk itu kan biasanya konon katanya nyalinya naik setengah kan gitu kan. Semua orang dia tantang. Ya. Jadi seringkali orang-orang yang mabuk mengkonsumsi minuman keras, mereka itu mudah tersinggung. Ya, mudah tersinggung. Kadang kita lihat aja dia dikira kita ngejek. Kenapa? Karena matanya sedang linglung kan, namanya juga mabuk ya kan. Akhirnya kita diajak berantem. Padahal dia nggak bisa berantem. Bagaimana bisa berantem? Mukul aja begini, iya kan? Tapi orang mabuk itu merasa sangat percaya diri, menyebabkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Makanya, saudara-saudara, di Medan kalau ada orang mabuk mengganggu, itu bisa dipastikan habis tuh. Makanya orang-orang di Medan, setahu saya dulu, nggak tahu sekarang, kalau mereka mabuk, biasanya mereka masuk ke rumah, kunci pintu, mabuk di dalam, supaya waktu dia mabuk dia nggak keluar. Atau kalau dia mabuk dekat got, supaya begitu dia mabuk dia masuk ke got itu. Iya. Di Medan itu ada istilah, ada kelompok orang tertentu, saya nggak usah sebut. Kita tahu kalau dia lagi punya uang atau tidak punya uang. Kalau dia sedang tidak punya uang, dia tidurnya itu di kasur di rumah. Tapi kalau dia sedang punya uang lebih, dia tidurnya di got. Ya karena dia mabuk. Ya, kelompok tertentu di Medan, saya nggak usah sebut. Nanti diikuti bahaya ya. Jadi itu saudara-saudara, orang yang suka mengkonsumsi minuman keras sering melakukan gangguan ketertiban, mengganggu orang-orang, ya. Mereka berani dan agresif, tidak terkontrol, suka berbuat onar, saudara. Ya, jadi ini 4 secara umum yang saya simpulkan dari beberapa informasi yang saya dapat. Ada 4 gangguan. Yang pertama tadi gangguan mental organik, gangguan fisik, gangguan jiwa, dan gangguan ketertiban di dalam masyarakat. Nah ini disebabkan oleh orang-orang yang doyan mengkonsumsi minuman keras. Ya. Nah, saudara perlu tahu ada hukum positif di Indonesia ya, terkait dengan orang yang mengkonsumsi minuman keras. Di dalam buku 3 ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, orang yang mabuk diancam dengan hukuman kurungan dan atau sanksi denda berupa uang. Ya. Lalu kalau waktu dia mabuk, lalu dia misalnya mukulin orang, ngerampok orang atau membunuh orang atau meludahi orang, pokok semua tindakan yang tergolong dalam tindakan pidana, maka berlaku pasal 351 KUHP. Artinya orang yang mabuk dan melakukan tindakan pidana, dia akan berurusan dengan hukum dan akan diproses dalam bingkai hukum pidana.
Mungkin kalau tidak melakukan tindakan pidana, mungkin bingkai hukumnya hanya bingkai hukum administratif, ya didenda. Tapi kalau sudah melakukan pidana, saya mabuk lalu meludahi muka orang, cuy gitu ya. Orang yang ngadu ke polisi dengan aduan merusak nama baik, memperlakukan di depan orang. Siapa yang pernah melakukan perbuatan mempermalukan depan orang? Saya pernah satu kali, itu waktu saya main ini apa itu? Apa itu yang permainan anak-anak dulu itu? Hah? Bukan, yang dituang terus melangkah gitu. Mabuk di depan orang itu loh. Saudara nggak pernah mengalami masa kecil yang bahagia? Saya lupa juga. Apa itu? Mabuk di depan orang dulu gitu. Kalau kita mempermalukan orang waktu kita mabuk, meludahi muka orang, maka kita akan dituntut secara pidana. Nah ini penting. Dan ini hukum positif. Apa maksud hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang berlaku buat semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah ya, jadi harus sangat hati-hati. Nah, baik. Saya merangkum alasan-alasan yang paling umum. Ya, ini juga berdasarkan penelitian. Diteliti banyak orang, lalu ditanya satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya kira-kira begini. Kenapa kamu minum minuman keras? Dari banyak jawaban itu disimpulkan beberapa. Pertama, orang kadang minum minuman keras itu untuk mengatasi rasa sedih dan batinnya tertekan. Jadi kalau dia mengalami sedih, batinnya tertekan, dia beli sebotol Jack Daniels, ya kan? Mahal ya Pak, kita turunkan harganya. Topi piring itu mahal juga. Mahal juga. Arak Bali, nah, terjangkau. Jadi waktu dia stres, pikirannya terganggu, katanya waktu dia minum itu membuat dia lega. Pada waktu minum. Setelah minum, stres mana? Lo iya kan? Lalu alasan kedua, kenapa orang suka minum? Katanya melenyapkan rasa takut atau rasa tidak aman, supaya dia berani. Berani. Ini saya temukan di kota saya di Medan itu banyak begini. Jadi kalau mereka mau mukulin orang, biasanya mereka kasih satu temannya minum dulu, udah setengah mabuk, suruh dia mukulin orang. Mereka nunggu di belakang, ya, supaya temannya ini berani, suruh minum. Ada lagi katanya melenyapkan rasa rendah diri, tidak percaya diri, dia ikut minum. Emang kalau habis minum kepercayaan diri meningkat. Waktu minum mungkin iya, ya. Waktu minum dia mantap kan. Begitu minum loyo lagi. Yang berikutnya supaya santai, lega. Padahal di iklan TV yang bikin santai itu apa? Silver Queen, karena santai belum lengkap tanpa Silver Queen. Ya. Lalu berikutnya katanya untuk lari dari masalah dan alam nyata, melarikan diri dari persoalan. Ada persoalan rumah tangga, minum. Ada persoalan dengan teman, minum. Ada persoalan di tempat kerja, minum. Ya, kata mereka begitu. Dan ini jawaban yang diteliti, ini nggak dibikin-bikin. Ini diteliti orang-orang yang suka mabuk. Tapi ditelitinya pas mereka sadar ya.
bukan pas mereka mabuk. Seperti itu saudara. Dan yang terakhir terkait dengan hal-hal seksualitas. Jadi ada banyak alasan yang menyebabkan orang-orang di luar sana menyukai minuman keras. Waktu mereka tertekan jiwanya, ya. Kalau Alkitab bilang apa saudara? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan bersyukur lagi kepadanya. Alkitab beda cara mengatakannya. Kalau jiwa kita tertekan, kita nggak perlu minum. Kalau jiwa kita tertekan, kita perlu datang kepada Tuhan. Itu Alkitab beda. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Alkitab bilang kalau kita mau mengalami ketenangan, maka kita datang saja kepada Tuhan. Ya kan? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Ia yang akan memelihara hidupmu. Jadi kalau engkau khawatir, takut, bukan minum, tapi datang kepada Tuhan. Ya. Seperti itu saudara. Jadi apapun alasan yang tadi saya sampaikan, ingat ya, ini alasan-alasan yang kita tidak setujui. Sepakat? Kenapa saya tampilkan? Karena ini memang yang terjadi di luar sana. Kenapa saya tampilkan? Supaya kita memiliki pengetahuan bahwa inilah yang dirasakan orang, sehingga kalau ada orang nanti datang kepada kita dan masalah hidupnya adalah dia suka minum, kita udah punya jawaban buat mereka, betul? Kita udah punya jawaban. Kalau dibilang tadi biar hati tenang, ya kita kutip firman Allah, hanya dekat Allah saja sebenarnya kita tenang. Seperti itu saudara. Oke. Jadi apa kata Alkitab terkait dengan mengkonsumsi minuman keras? Ini kita perhatikan. Yang pertama, 1 Korintus pasal 6 ayat 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 dikatakan di sana begini: pencuri, orang kikir, pemabuk, perhatikan ya, pemabuk, penfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang pemabuk, orang yang suka mengkonsumsi minuman keras, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat ya. Amsal pasal 20 ayat 1. Dikatakan begini, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi orang yang suka minum minuman keras oleh Amsal diklasifikasikan sebagai orang yang tidak bijak, orang yang tidak memiliki hikmat. Ya. Berikutnya saudara, Hosea pasal 4 ayat 11. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Nah, ini tadi benar nggak? Penelitian tadi kan sesuai dengan Alkitab. Orang yang senang mengkonsumsi minuman keras, mereka mengalami kerusakan, gangguan mental organik. Alkitab mengatakan air dan anggur menghilangkan daya pikir. Ya, ini harus kita perhatikan
Supaya apa? Supaya kita sebagai orang-orang percaya tidak mau atau dengan tegas menolak untuk mengkonsumsi minuman keras. Berikutnya saudara-saudara, Amsal pasal 23 ayat 29 sampai 32. Siapakah yang mengadu? Ya. Mengadu itu berarti bukan mengadu, tapi mengadu. Mengadu itu aduh kesakitan. Siapakah yang mengadu, mengeluh, bertengkar, berkeluh kesah, mendapat cedera dan masalah? Siapa? Mereka yang duduk dengan anggur. Artinya dengan kata lain, mereka yang suka mabuk. Mereka akan mendapatkan celaka tanpa sebab. Tanpa sebab di sini artinya celaka yang tidak diduga-duga. Yang terakhir, Yesaya pasal 52. Yesaya 5:22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Celaka. Woi. Dalam bahasa Indonesia, celaka. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Dari sudut pandang Tuhan, orang yang suka minum adalah orang yang celaka. Ya, dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang orang, dari sudut pandang Tuhan sendiri. Celaka mereka yang suka minum minuman keras. Nah, kalau sudah begini, pasti kita tahu apa sikap kita terkait dengan minuman keras. Ya, orang percaya di Indonesia. Kenapa saya taruh kata keterangan tambahan di Indonesia? Karena di beberapa negara di luar Indonesia, seperti di beberapa negara yang cuacanya sangat dingin, seperti Antartika misalnya, di daerah kutub misalnya, Eropa, atau di beberapa budaya di luar Indonesia, orang Kristen minum minuman keras. Kenapa? Mereka bukan untuk mabuk ya, lebih kepada ya memberikan daya tahan tubuh karena cuaca yang sangat dingin. Dan itu pun kalau mereka minum Jack Danielsnya nggak sebotol, udah sloki. Lalu jangan bilang, kalau gitu saya sloki juga Pak. Pertanyaan saya, buat apa? Apakah cuaca di Sumbawa cukup dingin sehingga butuh Jack Daniels? Apakah cuaca tropis? Ingat ya, kita tropis loh ya. Kita bahkan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kita sangat tropis, artinya cuaca panas kita. Walaupun tidak kering, panas. Apakah masih butuh arak Bali untuk menghangatkan tubuh yang panas ini? Ingat ya, kenapa saya bahas ini? Karena jangan sampai kita nanti bilang, kalau Pak, pendeta di Eropa minum Jack Daniels, Pak, nggak apa-apa. Ingat sekali lagi, mereka membutuhkan itu, dan itu terukur ya. Itu karena memang cuaca mereka sangat dingin, dan mereka minum itu bukan untuk mabuk, sebagai daya tahan tubuh di cuaca dingin. Persoalannya adalah di Indonesia kita nggak perlu itu untuk cuaca dingin. Sedingin apapun cuaca di Indonesia, kopi panas mampu.
menjadi obat. Iya kan? Segelas kopi panas hitam. Pastor. Iya kan? Kita nggak perlu harap. Makanya saya tambahkan di Indonesia. Ya, ini harus dipahami. Jadi orang percaya di Indonesia, saya berani katakan minuman keras itu haram buat kita. Haram buat kita. Kita tidak perlu minuman keras di Indonesia. Dari sudut pandang apapun. Dalam konteks jasmani kita harus tahu bahwa minuman keras itu sangat merugikan badan kita. Ya, seperti tadi saya katakan, ada gangguan fisik, gangguan mental organik, gangguan jiwa, dan gangguan kamtipmas. Secara rohani, minuman keras, orang yang suka mengkonsumsi minuman keras, tadi kita sudah lihat ayat-ayat Alkitab, betul? 1 Korintus berkata, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amsal 20 berkata, orang yang suka minum keras adalah orang bodoh, tidak bijak. Hosea 4 mengatakan menghilangkan daya pikir. Amsal 23 mengatakan mereka akan mendapatkan masalah tanpa diduga. Yesaya 5 dikatakan mereka yang jago mencampur minuman keras disebut celaka dari sudut pandang Tuhan. Jadi secara rohani mengkonsumsi minuman keras itu sangat merugikan kita. Ya, sepakat ya. Ini penting buat kita orang Kristen. Ya, karena apa? Menjadi Kristen, salah satu tujuannya adalah untuk berdampak baik bagi lingkungan kita. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini perlu kita tahu. Supaya nanti apa? Jangan nanti ngumpul, ada arak, tua, apapun itu, ayo bro. Bahasa kerennya kan sekarang social drinking kan? Just social drinking bro. Little man, ya kan? Ya. Minum hanya minuman pergaulan, nggak apa-apa. Dengan mengetahui hal seperti ini, kita berani mengatakan, maaf, kalian saja. Saya tetap berteman sama kalian, tapi untuk minum kalian saja. Amin. Belum semua amin. Amin. Jangan nanti bilang, ini kan pertemanan. Kalau saya nggak minum, saya jadi beda sendiri. Justru kalau engkau beda tetapi tepat bedanya, kau jadi berkat. Amin. Kau jadi berkat. Beda kan boleh saja, asal kita tidak membuang mereka. Jangan nanti, ternyata kalau minum ya, saya nggak minum, kita beda bro, goodbye. Itu salah. Salah itu. Kalau memang kita punya teman dan kita mau jadi berkat di sana, mereka minum, kita jangan. Tapi kita jangan menghakimi mereka, jangan menghina-hina mereka. Tunjukkan kalau engkau dewasa secara rohani. Tetaplah berteman tanpa minum. Seringkali dulu saya pernah buat ilustrasi, kenapa ikan yang hidupnya hari-hari di laut, itu waktu ditangkap, saudara jilat, mentah-mentah itu nggak asin. Betul? Padahal air laut itu asin. Setelah diteliti, ternyata dia punya di apa ini namanya, yang insangnya itu satu zat, saya lupa namanya itu zat itu. Zat itu rupanya mengurai, membatalkan rasa asin masuk ke tubuhnya. Nah, kita bisa maknai itu secara rohani sebenarnya, walaupun itu dari ikan. Artinya di dalam tubuh kita ada filter, betul nggak? Yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang mengajari kita kan. Filternya adalah menolak apa yang tidak benar. Ya, bukan karena sungkan lalu kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak benar. Jadi bagi kita orang percaya di Indonesia,
Kesimpulan ini berlaku. Minuman keras itu dalam kondisi apapun haram. Ya, kita dirugikan secara jasmani, juga dirugikan secara rohani. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang menyukai minuman keras. Tapi pengetahuan pagi ini tetap harus kita miliki, supaya suatu saat kalaupun Tuhan mempercayakan ada orang-orang, teman-teman saudara yang terlibat dalam minuman keras, saudara boleh memberi masukan kepada mereka dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang kejiwaan, dan dari sudut pandang Alkitab. Amin saudara. Tuhan memberkati. Selamat